Thank you banget teman-teman yang udah meluangkan waktu sore hari ini bareng Bernard Wijaya dari Suko Sekuritas dan juga Alexandra Harjo dari Rintisan. Oke, Rintisan udah masuk. Kita langsung undang aja Rintisan. Oke, Halo. halo Oke. selamat pagi, selamat Eh, pagi. Oh, Selamat malam Ko Alex, apa kabar? halo malam. Baik, baik, baik. Gimana Mas Berat? Apa kabar? Makin Baik kinclong nih juga. kayaknya. Kondisi Makin cerah Bintaro nih. gimana? Aman terkendali dari COVID-19? Aman. Oke, puji Cukup banyak Tuhan. sih yang di sini. Yang di sini cukup banyak sih katanya. Cukup Dengar-dengar banyak cukup yang banyak kena yang kena. ya? Iya. Oke, Yang di daerah Tangerang Selatan sini. oke. Mudah-mudahan Ko Alex dan teman-teman sekalian yang udah join ini diberikan kesehatan juga, diberikan keamanan, sehingga tidak terkena atau terpapar virus COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita Amin. bisa menjadi berkat buat teman-teman yang terkena dampak oleh COVID-19 ini. Nah, Amin, sebelumnya saya amin. perkenalkan dulu ya, Ko Alexander Rahasjo ini merupakan founder dari rintisan.id, di mana rintisan.id ini telah mengedukasi ribuan bahkan puluhan ribu entrepreneur sehingga mereka bisa menjadi entrepreneur yang sukses dan mandiri di bidangnya dan telah banyak berkolaborasi dengan UMKM ya Ko ya. Iya, benar. Ko Alex ini betul-betul apa namanya membantu UMKM supaya mereka bertumbuh secara cepat, bagaimana mereka sukses di sosial media, utilitas sosial media, supaya bisnis mereka bisa survive dan mendapatkan profit yang optimal. Nah, Yes. sebelumnya aku pengen tanya ke Ko Alex nih, impact COVID-19 terhadap industri UMKM atau bisnis itu seperti apa sih Ko Alex? Pasti Ko Alex merasakan juga. Ya, jadi kita kan kemarin sempat kayak posting, terus kayak coba ngobrol-ngobrol sama followersnya Rintisan ya, Betul. dengan live, terus dengan posting, terus ya kita ingin tahu kayak feedback dari mereka atas kejadiannya saat ini gitu. Ternyata ya Yes. ada sebagian dari mereka yang sudah adaptasi, tapi ada sebagian dari mereka yang cukup kena impactnya lah. Jadi kayak ngalamin kesulitan, jadi kayak bingung, kayak gimana ya caranya gue bisnis, saya bisnis kayak biasanya buka toko, saat ini harus di rumah aja, kayak gitu. Jadi makanya di akunnya Rintisan kita lebih banyak kasih tips, kemudian kita juga banyak, kemarin kita bikin webinar juga, kebetulan kita bikin Oh, webinar iya 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 iya. untuk lebih kayak edukasi mereka lah. Jadi mereka join dan setiap mereka yang join kita juga kasih free promotion di page-nya kita supaya ibaratnya kita mau bantu bisnisnya mereka lah waktu kemarin kayak gitu. Jadi ya ada Oh, sebagian yang belum adaptasi kena impact-nya. Intinya sih semua pasti kita kena impact-nya lah. Cuma kalau yang udah adaptasi ya mereka bisa tetap continue. Kalau misalnya yang belum adaptasi ya mereka masih mungkin mencari cara untuk adaptasi kayak gitu. oke. Menurut Ko Alex, sebagai founder dari Intisan yang banyak Yes. mementorin UMKM, adaptasi apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang pengusaha atau seorang entrepreneur muda dalam menghadapi COVID-19 ini? Oke, jadi kan di Rintisan ini kan kita memang awalnya kita juga sering mentoring orang untuk tips berbisnis ya. Kayak misalnya bisnis digital, bisnis online, kemudian gimana caranya bisnis itu bisa sustain kayak gitu-gitu. Atau bahkan gimana caranya kita merintis bisnis tanpa modal sama Yes, sekali kayak gitu-gitu. betul. Nah, tapi makin ke sini, terus kemudian kita juga ada kerjasama dengan beberapa institusi keuangan, kayak misalnya salah satu dengan Sukor, kita juga pernah sering bikin Betul. event bareng ya Mas Bernard ya. Betul banget Nah Ko akhirnya Alex. kepikiran, dan kebetulan kan saya juga bisnis di bidang financial juga, saya kepikiran untuk kayaknya apa namanya, pebisnis itu juga harus pinter namanya ngelola uang, kayak gitu. Oke. Nah, jadi
kalau menurut saya sejak tahun 2018 tuh kita juga udah sharing-sharing tentang kayak misalnya gimana caranya ngelola uang gini-gini. Nah, dan hasilnya ibaratnya untuk dalam pandemik seperti ini yang mereka adaptasi adalah selain bisnisnya mereka, mereka juga adaptasi terhadap cash flow-nya mereka juga. Jadi Oke, ibaratnya ya namanya bisnis itu kan sama kayak orang ya. Jadi kalau kayak betul. cash flow-nya macet juga bingung mereka. Nah, kita juga kasih tips-tips keuangan seperti itu. Nah, mereka juga sebagian yang mereka perlu adaptasi adalah yaitu kayak dari sisi keuangannya dan juga dari sisi bisnis modelnya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman yang menjadi entrepreneur muda saat ini tantangannya sangat besar ya, Ko ya. Saya perlu Yes, mengadaptasikan diri dari sisi strategi bisnis maupun dari strategi keuangannya supaya betul-betul survive ya, betul. Ko, kala COVID-19 ini. Betul. Nah, kita kembali ke topik nih. Topik kita kan Ya, cuan from home, give from home. Nah, ya. pasti Koko telah ada strategi nih. Strategi apa yang tepat diterapkan oleh teman-teman sekalian, baik teman-teman pengusaha maupun karyawan, dalam mengelola cash flow pada saat COVID-19 ini. Nah, strategi apa sih yang paling tepat untuk mengelola cash flow di saat seperti ini, Ko? Ya, jadi kalau menurut opini saya pribadi, dalam kondisi seperti ini, itu kan ibaratnya yang bertahan lah, yang menang gitu, bukan yang kuat, bukan yang besar, kayak gitu kan. Ada banyak beberapa pebisnis besar itu udah kayak kelimpungan gitu. Justru bisnis-bisnis kecil yang mampu beradaptasi, mereka bisa mengalahkan yang si besar itu. Ibarat kayak zaman dulu nih, kalau kita cerita zaman dulu kan ada dinosaurus, terus zaman Betul. sekarang karena mereka nggak bisa adaptasi, mereka hilang gitu kan. Nah sama kondisi kita ini juga kayak gitu kan. Jadi kita nggak, bukannya kayak oh yang besar bakal tetap kuat, tetap bertahan enggak, tapi yang jago untuk adaptasi kayak gitu kan. Nah tadi Mas tanyanya apa? Sorry sorry, aku agak miss tadi. Jadi Strategi mengatur cash flow strateginya buat ya. teman-teman Oke. entrepreneur gimana nih Nah, di saat jadi begini? strategi mereka biasanya gini, kalau strateginya itu yang pertama dari sisi keuangannya. Yang paling utama kan keuangannya. Jadi gimana caranya bertahan dalam situasi seperti ini. Jadi kalau sebagai pebisnis atau atau sebagai orang pribadi, itu kunci pertama adalah dana darurat. Ya, darurat. Mau kamu Oke. pebisnis atau kamu pribadi itu harus dana darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau kita bicara bisnis, yang penting tuh ada cash flow. Oke. Lain ya sama karyawan ya. Kalau karyawan kan tetap digaji. Kalau Betul. misalnya tetap dia tetap kerja ya di satu perusahaan itu. Tapi kalau namanya bisnis, kalau dia kena impact-nya, harapannya itu bukan hanya untung, tapi yang penting nomor satu adalah cash flow. Gimana caranya Oke. aliran dananya tetap berjalan, kayak gitu. Tapi yang paling penting nomor satu adalah dana darurat, kalau menurut saya, Nah, kayak gitu. kan Koko tadi sebutkan dana darurat itu penting banget dari followers kita dan followers rintisan ini benar-benar bisa mempersiapkan berapa sih dana darurat yang disiapkan saat menghadapi COVID-19 ini. Oke, jadi simpelnya dana darurat itu kalau misalnya kita bicara personal, itu 3 sampai 6 kali dari penghasilan, itu minimal. Tapi kalau kayak misalnya kita bicara keluarga, itu 6 sampai 12 kali. Tapi kalau kita bicara pebisnis, itu paling enggak punya 12 kali setahun. Karena dana darurat bisnis tuh banyak, ibaratnya kayak banyak komponen yang harus bisa dibilang darurat gitu. Contoh, kena kejadian gini, tapi kan kita tetap harus gaji karyawan. Betul. Nah, itu pasti udah harus celengannya harus dibongkar tuh, kayak gitu. Kasarannya. Dana daruratnya harus dibongkar lagi. Nah, sanggup nggak Oke. gaji karyawan 3 sampai 6 bulan ke depan atau bahkan sampai 12 bulan? Kayak gitu. Oke, oke. Jadi sebagai pebisnis kita harus bisa sampai 12 bulan sehingga kita bisa nutup biaya operasional dalam setahun ya. Perusahaan Iya, tersebut itu yang bisa paling berani bagus. Tapi paling bagus biasanya ya. sih paling punya kayak 3 sampai 6 lah. Karena kan kalau kita baca-baca artikel, itu kan kebanyakan tulis ya. Kalau misalnya katakanlah kita di lockdown atau seperti ini terus, Betul. 3 bulan aja udah nggak sanggup gitu kan. Nah, biasanya dana darurat ya kan ada kan yang artikel-artikel seperti itu kan. Benar, Kita benar, 3 benar. bulan Karena udah nggak nggak ada sanggup. pemasukan sama sekali kan, kok. Betul. Nah, jadi dana daruratnya itu yang udah dibongkar gitu. Jadi apalagi kalau buat temen-temennya nggak punya dana darurat, lebih parah lagi. Sebulan aja udah pasti mati kayak gitu. Yes. That's why dalam training-training yang kita sering lakukan ya, kok kita selalu mengingatkan akan pentingnya dana darurat.
Sehingga kita Yes, bisa benar, mengantisipasi kondisi COVID-19 ini. Kalau teman-teman dari dulu udah benar. follow Sukor Sekuritas, udah follow rintisan.id, udah pernah ikut seminar-seminar kita, teman-teman pasti tahu pentingnya apa dana darurat itu. Dan sekarang terbukti ya kok ya, saat Ya, COVID-19 banyak perusahaan yang lay off karyawannya, banyak bisnis yang terpaksa tutup. Itulah pentingnya dana darurat. That's why iya, buat benar. teman-teman yang pengen join seminar weekend ini, mulai dari cara mengatur keuangan, cara menyisihkan dana darurat, cara mulai berinvestasi di pasar modal, hingga cara penggunaan aplikasi, teman-teman bisa join di kitabisa.com/campaign/sekuritas. Bisa klik link yang ada di pin tersebut dan teman-teman bisa lakukan donasi minimal 200.000 dan ikut training secara gratis tanpa bayar apapun. Semuanya akan didonasikan buat pekerja-pekerja yang terimpact di COVID-19 ini, dan teman-teman akan mendapatkan ilmu dan strategi gimana survive waktu COVID-19, bahkan bisa mendapatkan cuan karena kita investasi saham waktu COVID-19 ini terjadi. Nah, saya Betul, kembali lagi betul. ke Alex nih. Kan kita kan paling penting sekarang ada dana darurat nih saat begini. Ya, Nah, menurut Ko Alex, wise-nya tuh berapa persen dari penghasilan kita atau dana yang kita miliki untuk kita investasikan di pasar modal? Uh, berapa persen yang perlu kita, yang bisa kita masukin setelah kita ada dana darurat? oke. Jadi setelah dana darurat itu beres, terus yang kedua, lapis kedua adalah kita harus punya satu strategi dana darurat untuk impact yang lebih besar. Oke. Biasanya sih itu dialihkan ke pihak ketiga, kayak contohnya kayak asuransi. Nah, setelah Oke. itu yang ketiga, ya udah, kalau itu udah beres semua, ibaratnya kita fondasi keuangannya kita ya, itu udah beres semua, kita tinggal namanya investment. Nah, kalau Benar. investasi, kalau menurut saya, kan instrumen keuangan itu kan banyak banget ya. Ada Betul. yang langsung saham, ada bisa reksadana, kayak gitu kan, atau mungkin bond, obligasi. Nah, itu sih disesuaikan dengan portofolio, maksud saya profil resiko teman-teman. Jadi, Oke. kalau misalnya teman-teman beresiko, mungkin bisa di atas 50% portfolio teman-teman itu bisa langsung masuk di saham. Oke. Tapi kalau misalnya tidak takut-takut nih, kayak orangnya kurang nyaman terhadap saham, ya mungkin saham hanya 30%, 20%, 30%. Kayak gitu. Saya pribadi, kalau cerita pengalaman pribadi ya, saya Iya. pribadi mulai yang namanya nabung atau investment, itu pertama kali dari deposito. Deposito. Oke. Kemudian saya melangkah ke reksadana, terus ke bond, baru belajar-belajar saham. Nah, salah satunya belajar juga dari sekuritas. Kayak gitu kan. Saya mulai masuk saham tuh dari tahun 2015. Kayak Oke. gitu. Jadi penting banget ya kok ikut seminar nanti yang ada di PIN ini supaya teman-teman ini benar-benar bisa mendapatkan edukasi mengenai bagaimana mengelola keuangan, memiliki mindset yang betul untuk berinvestasi dulu, Betul. belajar metode-metodenya, baru belajar money management. Betul banget ya kok ya? Betul. Jadi menurut saya ya, dalam satu situasi seperti ini, pandemik corona saat ini, itu tuh kita bisa dibilang dapat challenge gitu. Yes. Kita dapat challenge untuk challenge dan opportunity ya. Jadi teman-teman mindsetnya kayak gimana dulu? Kalau menurut saya ini opportunity gitu. Challenge yang jadi opportunity di mana teman-teman bisa mulai riset, mulai review kembali keuangan teman-teman. Kalau secara pribadi ya, baik itu perusahaan maupun pribadi, teman-teman bisa lihat nih. Ternyata kalau misalnya, wah kena impactnya luar biasa, berarti ada yang Betul. salah ketika kemarin. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk cek kembali. Nah, kebetulan saya happy banget diajak sama Sukor Sekuritas untuk ngisi bareng-bareng sama teman-teman. Sekaligus teman-teman ini berdonasi loh. Jadi kita sharing ini Yes. gratis sama sekali. Kita mau ibaratnya kayak semua hasilnya itu kita donasiin. Saya happy banget diajak ibaratnya kayak berbuat baik lah sama Sukor. Nah, Betul. di situ teman-teman bisa belajar. Jadi kan namanya kesempatan riset kan, kesempatan memperbaiki kan kita harus belajar dong. Yang Betul. mungkin dulu ngatur-ngatur keuangannya ngasal tanpa ada apa namanya panduan, tanpa ada belajar. Nah ini adalah kesempatan bagus buat teman-teman. Sekaligus teman-teman berbuat baik. Gitu. Jadi kayak two in one lah ikut apa namanya seminar yang kali ini ya. Kayak Oke, gitu. jadi teman-teman bisa berdonasi hanya Rp200.000 minimal di link ini. Teman-teman bisa WA ke WhatsApp-nya Sukor Sekuritas dan teman-teman udah terdaftar ya sebagai peserta Yes. webinar berjudul Cuan from Home, Give from Home. Sehingga teman-teman dari rumah pun bisa belajar, dapat ilmu dan bisa mencoba berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari pasar modal. Nah, Betul. ini ada pertanyaan Niko. Nah, Oke. ada yang nanya, apakah asuransi dari BPJS itu bisa dijadikan pegangan nggak untuk kita
sakit segala macam, apalagi di tengah COVID-19 ini. Menurut Ko Alex gimana? Oke. Jadi kalau menurut saya sih BPJS bisa ya, tapi teman-teman perlu lihat lagi. Kalau menurut saya BPJS itu bukan asuransi, tapi lebih ke arah kayak bantuan pemerintah buat kita semua negara. Namanya asuransi itu kita yang punya polisnya sendiri. Nah itu lebih bagus kalau menurut saya. Jadi kita tahu tentang kondisinya. Kalau BPJS itu kan terserah negara. Kayak misalnya saat ini apakah COVID ditanggung atau enggak, nah itu terserah. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya harus punya sendiri. Kayak gitu. Jadi pegangan sendiri. Ibaratnya kayak mobil itu punya sendiri, rumah punya sendiri. Kayak gitu. Semoga menjawab Anwar. Oke, thank you banget Ko Alex. Nah, sekarang kita setelah dari COVID-19 impact-nya buat misi seperti apa, dana darurat, terus kita harus mengerti strategi dalam survive di saat era COVID-19 ini. Nah, saya mau penasaran nih, Ko kan juga ada investor saham kan? Ya, benar. Strategi investasinya dalam memilih perusahaan untuk diinvestasikan itu apa sih kalau Ko Alex? Oke, jadi kembali lagi yang seperti tadi saya bilang ya, saya join ikut saham atau investment saham pertama kali itu tahun 2015. Di situ jujur aja itu ngawur gitu kan. Kayak ya udah yang penting saya tapi ngawurnya kebetulan agak beruntung gitu kan. Jadi waktu itu kan batubara lagi turun banget. Karena saya dulu kerja di perusahaan batubara. Jadi emiten yang pertama kali saya masukin, kita boleh sebut emiten ya kali ya. Boleh nggak masalah kok. Atau sektornya lah ya. Sektornya itu batubara karena saya dulu kerja di batubara. Jadi saya masuk di emiten PTRO sama Indi waktu itu. Karena saya tahunya perusahaan itu yang batubara, itu saingannya perusahaan saya waktu itu. Terus kemudian untuk perbankan saya masukin di BMRI. Kenapa? Karena saya nabung di situ waktu itu. Ya kan? Simple aja, simple. Tapi ngawur gitu kan. Asal masukin, beruntung dapat cuan sekitar 50% ke atas lah. Karena memang tahun 2015 kan ekonomi lagi jelek ya waktu itu ya. Yes, benar. Jadi waktu 2016, 2017 dapat untungnya bisa 50-100%. Waktu itu bahkan Indi belinya 700, jual 4.000 waktu itu. Nah kan dahsyat banget gitu kan. Waktu itu kan sempat 4.000 kan Indi waktu itu. Nah ini jadi kesempatan buat teman-teman juga. Ibaratnya kayak kalau kita belajar sekarang, belajar namanya investasi saham. Ini tuh saya kan ada beberapa saham yang dari tahun 2015 saya yang tetap pegang tuh. Saya masih pegang, terus saya cek lagi nih. Kok tahun sekarang gara-gara COVID ini balik lagi ke harga 2015. Saya kayak riset lagi. Di situ saya realize kayak kita harus belajar lagi. Nah, saat ini strategi saya adalah saya akan cari beberapa saham yang memang layak untuk diinvestasi jangka panjang. Sama kayak tahun 2015 itu. Tapi lebih ke arah ke terplanning ya. Jadi nggak ngawur kayak dulu. Itu satu. Kedua, saham-saham yang punya dividen yang bagus gitu. Ibaratnya dividen bagus dan pasti. Ibaratnya itu kan jadi salah satu strategi investasi saya adalah passive income strategi. Saya bilangnya kayak gitu. Jadi dari situ mau saham itu turun, mau saham itu naik, saya tetap dapat dividen let's say 7-10%. Lumayan dong daripada kita deposito cuma dapat 4%. Kayak gitu. Nah, saya cari itu dividen yang pasti. Dividen yang pasti berarti perusahaannya untung. Betul banget. Kayak gitu. Jadi strategi saya sih sederhana kayak gitu aja. Saya akan cari valuasi yang salah dan juga dividen-dividennya bagus. Kayak gitu. Tapi mungkin ada sedikit strategi yang itu saya juga belajar dari Bernard ya, Mas Bernard dari Sukor. Jadi saya belajar yang namanya trading juga. Jadi karena kan kadang kan dalam situasi gini kan kayak kalau istilah teknikalnya tuh sideways ya. Nah di situ kan kita bisa ambil keuntungan dari situ juga kayak gitu. Yes, agree banget. Jadi strategi Koko ada sisihkan dana untuk value investing, cari yang valuasinya salah. Nanti kita juga akan belajar ya kok di seminar ini gimana kita cari-cari harganya salah. Benar. Sebagai contoh bocoran BBNI. BBNI itu price ratio-nya di bawah 5. Kemudian PBV-nya price to value-nya di bawah 0,7. Terus ada saham-saham konstruksi, ada WKPTPP, dia valuasinya juga di bawah 5. Benar. Kemudian ada JSMR dia price book value-nya di bawah 0,9, dan kalau misalnya jalan tol udah mulai keep up, dia bakal langsung naik. Benar. Cepat, dan lain sebagainya. Bocorannya nanti ada di event ini. Lihat klik link di Soko Sekuritas. Nah, kok kembali lagi ke pengalaman Koko 2015 ya. Bener banget. 2015 itu sempat ada krisis kecil, mini krisis. Dia mengalami penurunan dari harga 5.500 ke 4.000. Kurang lebih mengalami penurunan sebesar 30%. Nah, that's why Koko mengalami beginner luck. Koko kurang lebih beli di sini dan sempat mencapai puncak di 2018 ya, dan puncak batu baranya. Tapi karena Koko take profit, ya begini,
marketnya kembali Balik hancur, lagi. berantakan, Iya, koreksi sampai 4.000 ya angka di iya, 2015 karena adanya COVID-19. betul. Nah, Kayak kita apa kok? time travel, kayak time travel kan? Iya, bener banget. Ini kembali lagi ke Balik 2015. lagi gitu kan. Iya, kayak gitu. Makanya Kesempatan untuk nanti Makanya nanti buat teman-teman supaya teman-teman tahu strateginya seperti apa, join webinar ini tinggal klik link berdonasi 200.000 gratis dan udah bisa join semua trainingnya mulai dari mindset, metode, money management, technical analysis, investasi betul. semua akan diajarkan. Nah, mungkin saya akan update market dulu ya, Ko ya, biar teman-teman ini semakin tertarik. Yes, boleh. Jadi kemarin IHSG saat ini cenderung bergerak sideways ya. Sejak tanggal berapa nih? Tanggal 5 Maret dan juga fix index di Indonesia di dunia mengalami kenaikan sampai 80 mengindikasikan ketakutan masyarakat investasi dan sempat recovery dan saat ini bergerak sideways. Dan Iya, kemarin benar. candle yang terbentuk adalah candle Morning Star, candle hammer. Itu berarti akan ada kenaikan di keesokan harinya dan sudah terjadi di hari ini. Tetapi kita bisa melihat hari ini terlihat bahwa dia membentuk namanya inverted hammer. Biasanya setelah ada inverted hammer seperti ini, dia akan mengalami kenaikan di pagi harinya. Akan tapi selanjutnya akan terkoreksi di penutupan. Jadi hati-hati buat besok teman-teman yang udah punya keuntungan bisa melakukan take profit sebagian kalau teman-teman trading atau bisa take profit full. Buat tadi yang udah take profit juga selamat yang udah take profit. Mudah-mudahan besok kita cari waktu lagi lah nanti. Kapan kita bisa masuk lagi? Kurang lebih di minggu-minggu depan, pertengahan minggu depan kita lihat kalau ada sesuatu yang menarik kita akan infokan untuk masuk lagi. Seperti itu ya Pak Alex Yes, ya. Dan untuk betul. saham yang menarik untuk dikoleksi, mungkin saya bisa berikan beberapa gambaran. Tuh, baik banget kan ini si Bernard. Langsung Ya, dikasih bocoran gitu kan. yes. Yang pertama era dia Era. menuju break resistance 1280. Yes. Jika dia break, dia bisa selanjutnya sampai kemungkinan bisa sampai 1700, tapi pasti ada retracement dan juga Ya. saham harga minyak kan sempat turun dalam ya kok ya, tapi udah Iya, mulai betul. recover. Kita bisa lihat contohnya ada saham di Elsa. Di Elsa ini berpeluang untuk membentuk cup and handle. Di sini berpeluang membentuk cup and handle. Dia udah kelihatan dia membentuk hammer di sini dan dia Iya, mulai ada kenaikan dan berpeluang untuk membentuk cup and handle. Apalagi jika didukung oleh oil price yang terrecover seperti itu. Update market ya dikit. Dan lebih detailnya lagi, nanti bisa join ya kok ya di seminar kita, iya, webinar benar. online full day dari jam 10 pagi hari Sabtu ini sampai jam 9 malam dan bisa di replay 2 kali 24 jam supaya teman-teman belajar gimana Mantap. memiliki mindset yang tepat untuk berinvestasi atau maupun mindset yang tepat menjadi trader, money management, uang proteksi di kala seperti ini, uang darurat, hingga penggunaan aplikasi online trading spot news generation dari Soko Sekuritas. Yes. Pokoknya teman-teman all out lah ya di situ ya. Yes, dapat semuanya. Merupakan hasil kolaborasi dari rintisan, Soko Sekuritas, dan juga investor muda. Jadi ada teman-teman investor muda juga, plus Philip Mulyana di hari tersebut. Iya, Nah, kembali lagi kita ke financial planning kok. Nah, boleh. bener banget kata kok Alex nih kok. Bayangin kalau kita nggak punya asuransi di saat begini. Kita akan kelabakan, kita akan merasa takut hati kita. Kenapa? Iya, Karena kita sedang mengalami COVID-19 yang kita nggak tahu berapa kita betul. bisa kena atau enggak. Karena kita lihat kok Singapura sendiri penduduknya cuma 5,5 juta kok. Yang kena ada hampir 10.000. It means 2 Iya, dari 1.000 penduduk Singapura itu terkena COVID-19. iya, Itu pun benar. bisa terjadi dengan Jakarta. Karena Presiden Iya, Jokowi juga udah menyatakan bahwa Jakarta ini PSBB diperpanjang sampai 22 Mei, kita nggak boleh iya, mudik, dan juga puncak dari pandemi ini bulan Mei dan baru berakhir bulan Juli. Nah, pandangan iya. Koko terhadap pentingnya asuransi di saat begini seperti apa, Kok? Iya, jadi seperti yang tadi saya bilang, pertama yang jadi pondasi kita adalah dana darurat. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kayak semua resiko, ibaratnya kita kan harus pinter namanya manajemen resiko. Nah, Betul. kalau semua resiko kita harapkan dari dana darurat itu, ya nggak bisa. Gitu. Ibaratnya dalam dunia ini kan kita harus namanya kolaborasi, kerjasama.
dan mengalihkan resiko. Nah, Oke. untuk resiko-resiko yang lebih tinggi, ya beratnya resiko-resiko yang seperti kayak COVID kayak gini, kemudian resiko-resiko kayak misalnya kondisi-kondisi yang lebih kritis, terus yang ibaratnya resiko-resiko yang impact-nya besar lah buat kita, tapi tidak sering terjadi. Nah, kita bisa pakai asuransi. Semakin Hmm. kecil frekuensinya, semakin murah premi yang kita bayarkan ke asuransi. Tapi kita pakai asuransi kenapa? Karena kan impact-nya besar. Nah, kita nggak bisa nih pegangan dengan dirinya kita sendiri. Kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan nih kok. Pada penasaran, COVID-19 ini sebenarnya ditanggung oleh asuransi atau enggak sih? Soalnya ada yang bilang ditanggung, ada yang bilang enggak. Iya, jadi saya kalau asuransi menurut saya sih sebagian besar tanggung, tapi ada beberapa yang mungkin tidak tanggung. Jadi teman-teman harus lihat polisinya kembali. Biasanya ada beberapa asuransi itu yang apa namanya, dia itu tulis bahwa kalau misalnya nih penyakit itu udah dinyatakan pandemi, terus udah diisolasi sama negara, itu nggak bisa ditanggung. Itu ada yang ketentuan polis itu. Makanya pentingnya buat teman-teman untuk baca namanya polis. Tapi ada beberapa asuransi yang malah dia, yaudah pokoknya begitu masuk jadi nasabah, dia langsung ditanggung. Itu juga ada. Jadi teman-teman harus cek. Biasanya asuransi besar yang berani seperti itu. Kayak Oke. gitu. Jadi nanti pasti waktu di event ini kita juga diajarin milih asuransi ya kok ya. Supaya Yes, nanti kedepannya kalau akan ada kayak ini. kayak gini, terjadi krisis, kita udah menyiapkan dana darurat dan juga untuk dana proteksi kita. Dan kok Betul. akan jelas klaim COVID, nggak bisa, nggak tercover. Iya, Itu kan kayak gitu. masalah banget. That's why kita harus pilih lembaga asuransi yang kredibel juga, seperti Iya, itu. betul. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih kok Alex nih. Yes. Kita kan Sabtu nanti akan seminar nih. Mudah-mudahan teman-teman bisa Hmm. join semua ya. Karena kita sembari Ramadan, kita tambah ilmu supaya kita mempersiapkan Tambah pahala juga, sesuatu yang Mas. lebih Karena baik lagi. Dan pas gajian ya kok ya tanggal 24 iya, nanti, 24 kan nanti tambah pahala juga gajian. kan donasi Bisa semuanya. donasi, bisa belajar, dan bisa Mm-mm. manfaatkan untuk keuntungan berlipat. Nah, kata terakhir dari Koko apa nih untuk join seminar ini? Ya, jadi gini, dalam situasi seperti ini, menurut saya itu kita ini kayak di challenge gitu sama kejadian seperti ini. Nah, biasanya outputnya ada dua macam, yaitu jadi sejarah atau jadi namanya tragedi. Nah, harapannya dari kita sih, teman-teman ini jadi sejarah, bukan tragedi gitu. Kalau namanya tragedi berarti kan negatif ya. Jadi Betul. kayak teman-teman tidak bisa bertahan di sini, ya udah selesai, game over gitu kan. Tapi yang namanya sejarah adalah teman-teman, ibaratnya gini, saya pernah dengar cerita bahwa orang yang menang adalah orang yang membuat sejarah itu. Jadi kalau ini jadi sejarahnya teman-teman, teman-teman bisa ceritain bahwa ini loh, ibaratnya kejadian kayak gini tuh bisa dibilang mungkin 100 tahun sekali gitu kan. Betul. Mungkin kayak kakek atau nenek saya mungkin nggak ngalamin gitu kan. Betul Kayak banget gitu. kok. Kita jadi bisa dibilang kalau dari sudut pandang saya ini beruntung banget kita ngalamin seperti ini. Tapi kalau misalnya kita keluar sebagai pemenang, kita mencetak sejarah baru. Nah, Amin. sejarah ini bisa dibilang nanti bisa kita ceritain ke generasi penerus kita. Oleh karena itu, untuk ini menjadi sejarah, teman-teman harus namanya ngisi. Gitu. Nah, ngisinya itu bisa macam-macam. Saya pribadi, saya ikutin nih. Banyak beberapa webinar-webinar. Bahkan ada sekolah luar negeri yang di US itu juga buka ya untuk sekolah gratis. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingin menjadikan satu peristiwa ini menjadi sejarah buat teman-teman, teman-teman ikutlah belajar-belajar. Kayak gitu. Yes. Nah, ini kebetulan Sukor juga bikin bersama Rintisan dan juga bersama investor muda untuk teman-teman, ibaratnya kayak kita berbagi ya buat teman-teman yang Betul. beruntung lah bisa bertahan di sini, ada dana lebih, teman-teman bisa berbagi, yang masih bisa dapat THR, itu teman-teman bisa berbagi di sini, ikutin webinar ini, donasi, dan semua. Kita mengajarkan teman-teman untuk berbagi karena kita sama sekali nggak mendapatkan sepeser pun ya Gus, sebagai pengajar. Yes. Kita kasihkan untuk orang-orang yang kurang beruntung di luar sana, dan teman-teman mendapatkan bekal untuk teman-teman sukses di saat krisis ini, sehingga setelah krisis teman-teman menjadi pemenang dan salah satu orang yang sukses di saat krisis seperti ini. Iya, Seperti mencetak Lo Keng Hong,